Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Makrifat dalam hakikat kejadian manusia. Manusia datang dari alam goibul goib, kemudian dipindahkan dari alam yang satu ke alam yang lainnya. Sampailah manusia pada wujud zahir di alam dunia ini. Dan sesungguhnya diri batin manusia ini adalah dari diri rahasia Allah yang telah ditajalikan oleh diri yang mempunyai diri, yaitu Zatul Haq, yang dari rahasianya itulah untuk ditanggung oleh seluruh manusia. Jadi sudah menjadi tugas seluruh manusia untuk memakrifatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya tidak sempurna hakikat hidup seorang manusia jika dia tidak memakrifatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita wajib mengesahkan diri kita lahir dan batin dengan Allah. Jangan dibalik. Allah itu sudah Maha Esa. Langit dan bumi, surga dan neraka, intinya seluruh alam semesta, baik itu yang nyata maupun yang gaib, Allah sudah esa besertanya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, artinya, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk berbakti kepadaku. Dan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, awaludin makrifatullah, awal daripada orang beragama adalah mengenal Allah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tugas kita sebenarnya adalah menerima diri rahasia Allah dan bertanggung jawab untuk memulangkan diri rahasianya ini kepada yang mempunyai diri. Jadi sesungguhnya bahwa Allah telah memerintahkan agar kita memulangkan amanah kepada yang berhak, yaitu diri mempunyai diri. Maka selama kita tidak memakrifatkan diri kita dengan Allah, maka selama itu pula kita tidak akan mungkin dapat memulangkan amanah Allah tersebut, yaitu kepada diri yang mempunyai diri, yaitu Tuhan semesta alam. Dan untuk memakrifatkan diri dengan Allah, maka kita telah diberikan jalannya. Pertama, yaitu kita wajib mengenal Allah. Dan untuk mengenal Allah, maka kita harus mengenal akan hakikat diri kita sendiri, agar semuanya menjadi nyata, agar tahu jalan diri hakikatnya. Untuk memakrifatkan diri dengan Allah, maka Allah telah menyatakan di dalam firman-Nya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, sesungguhnya Allah itu esa. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan sesungguhnya tiada suatu apapun yang dapat menyerupai dirinya. Di sini, para ulama tasawuf telah bersepakat. Mereka menyatakan bahwa ayat-ayat di dalam surat Al-Ikhlas ini adalah ayat-ayat makrifat yang meliputi tentang proses tajalli diri rahasia Allah, mulai daripada peringkat ahdah sampai kepada alam insan. Hal ini dikarenakan di dalam 4 ayat yang terkandung pada surat Al-Ikhlas ini, Allah telah menekankan di dalam firman-Nya, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Bila kita berbicara soal beranak dan tidak diperanakan, maka dengan segera kita dapat memahaminya, bahwa yang sedang kita bicarakan tentunya bukan soal bulan, soal bintang, soal berdagang, soal baju dan sebagainya, tetapi adalah proses penciptaan diri manusia, yang mana itu terjadi dengan hubungan biologis. Dan untuk mendekatkan paham, saya mohon izin untuk mengambil iktibar dari proses hubungan biologis, yaitu hubungan antara anak manusia. Tetapi
bukan untuk bertujuan berbicara kotor. Ini hanyalah iktibar. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf dan mohon untuk diluruskan di kolom komentar. Proses perkawinan biologis antara anak manusia adalah menyatunya antara zakar dan faraz. Dan tugas dari zakar adalah memakrifatkan dirinya dengan faraj. Dan begitu juga dengan faraj, mempunyai tugas yang sama, yaitu memakrifatkan dirinya dengan zakar. Perlu saya tegaskan di sini, bahwa tujuan daripada zakar harus memakrifatkan dirinya dengan faraj adalah untuk menyampaikan rahasia hakikat diri manusia yang terkandung di dalam mani. Dan tugas faraj juga harus menerima rahasia hakikat diri manusia untuk dikandung oleh rahimnya, yang berakhir dengan terbentuknya diri seorang anak manusia. Karena ini adalah alat syariat. Terbentuknya sebuah proses bagi anak manusia, dan ini sunnatullah. Maka sebab itulah faraj harus memakrifatkan dirinya dengan zakar. Begitupun dengan kita, di mana kita itu wajib memakrifatkan diri kita dengan Allah, dengan tujuan untuk mengembalikan amanah diri rahasianya kepada Zatul Haq, Tuhan semesta alam. Beberapa hal harus dijawab dan dikaji oleh kita bersama. Di samping kita membuat perbandingan terhadap diri kita dalam konteks makrifat dengan Allah. Hal-hal tersebut adalah: pertama, bagaimana zakar bisa tahu ketika kita berbicara soal faraj? Ia langsung saja bangkit, seakan-akan ia sedang mencari faraj yang sedang dibicarakannya tadi, dan begitu juga sebaliknya. Kedua, bagaimana zakar dapat mendengar apabila disebut nama faraj dan terus bangun? Lalu zakar mendengar menggunakan telinga yang mana? Ketiga, bagaimana pula zakar dapat melihat sedangkan dia tidak mempunyai mata, tetapi dia dapat melihat faraj walaupun diselubungi dan dilindungi? Keempat, bagaimana dan siapakah yang mengajarkan zakar dan faraj, yang mengenali antara satu dengan yang lainnya? Dan mengapa juga seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan, mereka tidak pernah diajarkan tentang cara-cara mengadakan hubungan seks? Lalu mengapa ibu bapaknya yang mengawinkan anaknya meyakini bahwa anak-anak mereka sudah paham tentang seks? Dari mana dan siapa yang mengajarkan anak-anak itu tentang seks? Kelima, apakah ilmu yang dipakai oleh zakar dan faraj sehingga mereka dapat mengetahui dan memakrifatkan tanpa belajar dan diajari? Jadi, zakar dan faraj benar-benar makrifat antara satu dengan lainnya, sehingga ketika disebut salah satu namanya saja, mereka masing-masing menunjukkan reaksi yang spontan, tidak perlu lagi untuk disuruh-suruh oleh siapapun. Dan inilah iktibar yang harus kita pahami, yaitu tujuan kita sebagai anak manusia adalah memakrifatkan diri kita dengan diri Allah. Tetapi kenapa bila disebut nama Allah sampai berapa kali pun, tubuh kita, jiwa kita, hati kita tidak menunjukkan reaksi apa-apa? Sangat berbeda, yang tidak seperti zakar dan faraj tadi. Tetapi sebaliknya, bila disebut nama hantu, misalnya dengan satu cerita yang diolah dengan sangat baiknya, niscaya akan secara spontan kita akan menunjukkan suatu reaksi, semacam rasa takut dan sebagainya. Bisa jadi kita merinding dan tubuh kita tanpa disuruh pun menjadi gemetar. Kenapa terjadi seperti ini? Hal ini dengan jelas memberitahu kepada kita dan membuktikan bahwa kita masih dikuasai dengan apa yang dinamakan iblis. Hati kita masih kotor bersama iblis. Tubuh kita, kulit, daging, darah, lemak, tulang, dan sebagainya, semua itu menunjukkan masih dikuasai oleh iblis.
Dan kita lebih kenal hantu daripada mengenal Tuhan pencipta diri kita sendiri. Karena itulah, bila disebut nama hantu, maka gemetarlah jiwa, hati, dan tubuh kita. Padahal Allah sendiri telah berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat kedua, yang artinya, sesungguhnya orang mukmin, bagi mereka apabila disebut nama Allah, niscaya gemetarlah seluruh hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayat kami, maka akan bertambah iman mereka. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Oleh karenanya, marilah kita berusaha untuk membuang sifat-sifat syirik dalam hati kita. Dan ciptakanlah hati kita ini agar menjadi istana Allah. Sebagaimana sabda baginda yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qalbu mukmin baitullah. Sesungguhnya hati orang mukmin itu adalah istananya Allah. Jadi, tidakkah kita malu kepada zakar dan paras kita? Sekianlah. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.